Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kegiatan hari ini, marilah kita semua berdoa. Kita berharap semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk berdoa, silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoanya. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Bu Fada cek daftar hadir dulu. Aldo Prabu ada, Ana Fitriah ada, Aulia Sukma, Ayatul Husna, Wiliana, Wulan Sarifah. Oke, alhamdulillah hadir. Untuk selanjutnya, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang sujud syukur, ya. Nah, sebelum Bu Fada mulai pelajaran tentang sujud syukur, Bu Fada mau tanya terlebih dahulu, ya. Apakah yang kamu ketahui tentang sujud syukur? Ada yang tahu apa itu sujud syukur? Ya, belum pernah ya. Oke, nggak apa-apa. Karena belum pernah tahu, jadi belum pernah melaksanakan ya. Nanti kita bahas dan juga sebab-sebab seseorang melaksanakan sujud syukur. Jadi di dalam agama Islam itu selain sujud yang dilaksanakan di dalam sholat, itu ada juga sujud yang dilaksanakan di luar sholat. Salah satunya adalah sujud syukur, ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian sujud syukur. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan sebab seseorang melaksanakan sujud syukur. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan tata cara bagaimana pelaksanaan sujud syukur. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan hikmah dari sujud syukur. Nah, dalam pelaksanaan sujud syukur ini secara bahasa pengertiannya ada dua, ya, secara bahasa dan juga secara istilah. Untuk secara bahasa, sujud syukur itu adalah terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah, yaitu sujud yang dilakukan oleh seseorang sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya ini dia sebab mengapa kita harus melaksanakan sujud syukur. Jadi ada kondisi di mana seseorang itu melaksanakan sujud syukur. Nah, kalian pernah nggak melihat misalkan pertandingan bola, terus ketika tim tersebut itu menang, tiba-tiba orangnya sujud? Pernah lihat seperti itu? Nah, itu yang dimaksud dengan sujud syukur. Jadi, apa saja sebab yang melaksanakan sujud syukur? Yang pertama yaitu adalah mendapatkan kabar gembira. Yang kedua adalah selamat dari bahaya atau musibah. Misalkan kalian di jalan, misalkan sudah tidak fokus menyetir, misalkan ternyata
kamu merasa kok saya dalam bahaya, ternyata kamu alhamdulillah baik-baik saja. Nah, itu juga bisa masuk dalam kategori ini. Yang ketiga adalah menerima rizki yang tidak terduga, ya. Terus yang keempat adalah mendapat kesembuhan dari penyakit. Yang kelima adalah mendapat petunjuk atau hidayah. Terus yang ketiga ada tata cara sujud syukur, ya. Jadi tata cara sujud syukur itu yang pertama harus menghadap kiblat, tidak harus tiba-tiba langsung sujud, tapi harus menghadap kiblat terlebih dahulu. Nah, setelah menghadap kiblat itu mengucapkan niat. Niatnya seperti apa? Nawaitu sujud syukri sunnata lillahi ta'ala. Setelah niat, setelah itu sujud seperti sujudnya orang sholat, tapi yang dibaca itu berbeda, ya. Bacaannya seperti apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, setelah membaca duduk kembali seperti duduk tasyahud akhir dalam sholat, setelah itu salam. Nah, masing-masing kelompok nanti tugasnya yaitu sesuai pembagian ini. Kelompok 1 itu membahas tentang pengertian sujud, ya. Sujud syukur tadi apa? Secara bahasa apa? Secara istilah. Terus yang kelompok 2 mana? Membahas tentang sebab seseorang melaksanakan sujud syukur. Terus kelompok 3 membahas tentang tata cara sujud syukur. Yang kelompok 4 membahas tentang hikmah sujud syukur. Nah, nanti Bu Farda ingin kalian membuat bisa dari Canva atau aplikasi yang lain, menuliskannya di sana. Kelompok 2 disertai gambar yang relevan. Misalkan mendapatkan nikmat dari Allah, kamu bisa mencari gambar yang sesuai. Terus kelompok 3 tentang tata caranya, ya. Nanti tulisan Arabnya juga bisa dikreasikan. Terus yang kelompok 4 hikmah sujud syukur disertai dengan gambar yang sesuai dengan temanya. Oke, nah masing-masing kelompok nanti bisa menuliskan jawabannya di kertas tersebut. Nanti Bu Farda beri waktu 30 menit untuk mengerjakan. Lalu masing-masing kelompok Bu Farda minta untuk 1 orang mempresentasikannya di depan, ya. Oke, untuk yang kelompok 2 bagaimana? Ada kesulitan? Sebabnya ditulis item-itemnya. Oke, bagaimana kelompok 3? Ada kesulitan? Ya, oke. Kesulitan? Oke, sudah bisa menjawab dengan baik ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang sebab-sebab sujud syukur. A. Mendapat kabar gembira. B. Selamat dari bahaya atau musibah. C. Menerima rezeki yang tidak terduga. D. Mendapat kesembuhan dari penyakit. E. Mendapat petunjuk atau hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, itulah tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi anak-anak, sujud syukur itu seperti yang disampaikan oleh teman-teman kalian, itu adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika seseorang itu mendapatkan nikmat atau bisa terhindar dari bahaya atau musibah, ya. Jadi ketika pelaksanaan sujud syukur ini harus menghadap kiblat terlebih dahulu, ya. Lalu setelah itu apa? Setelah menghadap kiblat tadi niat, ya, membaca niat. Oke, kita baca bersama niatnya.
Nawaitu sujuda syukri sunnatal lillahi ta'ala. Oke, hikmah sujud syukur tadi kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda kita mengucapkan syukur dan juga nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Setelah ini Bu Fada kirimkan link Google Form, silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Nanti anak-anak yang mendapatkan nilai 75 di bawah 75 mengerjakan soal remedial. Terus nanti yang nilainya di atas 75 mengerjakan soal pengayaan, ya. Oke, Bu Fada beri waktu, silahkan dikerjakan. Oke, sudah ya mengerjakannya. Nah, untuk Bu Fada nanti kirimkan yang mendapatkan nilai 75 ke atas dan yang mendapatkan di bawah 75. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Minggu depan silahkan dipelajari tentang sujud sahwi, ya. Jadi kita masih kategori bab sujud, yang hari ini tentang sujud syukur. Minggu depan kita mempelajari tentang sujud sahwi. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.